Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat obral yang selalu ceria, bahagia, dan tentunya selalu berkah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tentunya sahabat-sahabat pernah dengar, bahkan apal hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam. Nggak peduli laki, nggak peduli perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari terus ilmu itu sampai dapat. Mulai dari kandungan ibu sampai ke liang lahat. Ajaran Islam sangat-sangat peduli dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam salah satu ayat yang juga terkenal, dan saya yakin sahabat-sahabat juga hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin yang berilmu. Sangat-sangat luar biasa komitmen Islam, komitmen Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kali ini obrolan kita adalah bagaimana Al-Quran memandang ilmu pengetahuan. Klasifikasinya seperti apa, cara memperolehnya bagaimana. Yuk kita obrolin bersama-sama. Temani saya sampai selesai. Semoga selalu ada berkah, ada inspirasi, ada imajinasi, dan ada sesuatu yang baru dari obrolan-obrolan kita kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Sahabat-sahabat, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita cari penggunaan akar kata ain, lam, dan mim, ilmu. Demikian juga ya'lamu, na'lamu, mu'allim, alim, ta'allam, ulama. Maka paling tidak kita akan mendapati kata-kata tersebut lebih dari 750-an kali digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi ditambah dengan penggunaan kata-kata seperti tafakkarun, afala ta'qilun, tadzakkarun, iqra. Misalnya, yatlu, yang semakna dengan kata allama misalnya. Sangat-sangat banyak digunakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran.
banyaknya kosakata tersebut digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada kita, mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat respek terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat strategis sebagai sarana untuk membantu manusia melaksanakan amanah Allah di muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ard. Begitu penting ilmu pengetahuan ini bagi kehidupan umat manusia pada satu sisi, dan kemudahan serta kesuksesan manusia dalam mengemban tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Pada sisi yang lain, Allah secara terus-menerus menganjurkan kepada kita, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, dan dengan sangat murah hati memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada seluruh umat manusia dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Kalau kita kemudian gali konsep-konsep tentang ilmu di dalam Al-Quran, kita akan mendapati konsep yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Qul, katakan hai Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, sedangkan saya hanyalah memberi peringatan dan menjelaskan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ilmu pengetahuan juga disebut dengan ilmillah, ilmu Allah. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah ini karena Rahman Rahim Allah, karena kemahamuliaan Allah, kemudian diajarkan, kemudian diwariskan kepada seluruh umat manusia. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ngajari umat manusia tentang banyak hal yang belum mereka ketahui. Bagaimana caranya? Allah mengajarkan ilmunya ini kepada seluruh umat manusia, ada kalanya melalui komunikasi verbal, qaulan. Allah ngajarkan kepada Nabiullah Adam misalnya konsep-konsep, teori-teori, pengetahuan-pengetahuan tentang segala hal yang ada di dunia ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Langsung pengetahuan tersebut dimasukkan dalam memori Nabiullah Adam dalam bentuk konsep-konsep yang segera saja dapat dipahami oleh Nabi Adam.
Dan Nabiullah Adam kemudian mampu menjelaskan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Nabi Adam menjelaskan konsep-konsep tersebut kepada malaikat. Dan kemudian ketika nanti di dunia kepada anak cucunya. Ada kalanya juga Allah mewariskan, memberikan pengetahuan seperti kepada Nabiullah Yusuf misalnya. Takwil mimpi. Allah ngasih konsep, ngasih pengetahuan tentang arti mimpi-mimpi yang dialami oleh seluruh umat manusia. Sehingga ketika kemudian impian tersebut diutarakan kepada Nabi Yusuf mampu menjelaskannya kepada umatnya. Proses transfer of knowledge secara verbal ini juga dilakukan melalui apa? Allah mewahyukan kitab suci kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan juga Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Memiliki pemahaman yang komplit, memiliki pemahaman yang lengkap. Karenanya, Nabi Muhammad kemudian mampu menjelaskan, melakukan transfer ilmu-ilmu Allah dalam bentuk qaulan, dalam bentuknya yang verbal ini kepada seluruh umat manusia. Nah, kalaupun kemudian kita hari ini seringkali tidak mampu memahami isi, tidak mampu mengerti apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam bentuk verbal tersebut kepada kita dalam bentuk kata-kata Qur'anan Arabian itu kepada kita hari ini, karena memang begitu luasnya makna yang terkandung di dalamnya, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan pertemuan, karena keterbatasan komitmen dan kesungguhan kita, maka otomatis pengetahuan yang dapat diperoleh oleh masing-masing orang yang satu dengan orang yang lain juga berbeda-beda. Yang rajin terus berdialog dengan Al-Quran, mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Allah dengan lebih banyak daripada orang-orang yang cuek, bebek misalnya. Dikasih pengetahuan oleh Allah tentang banyak hal, malah diabaikan begitu saja. Jangan salahkan Allah yang memberi, tapi salahkan diri kita. Wong tinggal menerima saja kok kemudian tidak nadong tangan, tidak segera meraup dengan sebanyak mungkin, tapi malah udah nanti-nanti dululah. Ya sudah. Kedahuluan orang lain, enggak. Ya sudah, ya sebatas kegigihan usaha kita itu. Pengetahuan yang kemudian dapat kita raih. Padahal semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, Allah juga melakukan transfer of knowledge dalam bentuk komunikasi non-verbal, kaunan.
bukan kaulan tapi kaunan, fenomena hukum alam. Allah menghamparkan dalam kehidupan keseharian kita ini banyak sekali fakta, banyak sekali fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang sunnatullahnya, karakternya, sistemnya dapat dipahami oleh seluruh umat manusia. Allah menurunkan ayat-ayat, menurunkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini dengan sistem, dengan karakter, dengan habitat tertentu yang pasti. Yang jika kita ingin, yang jika kita berkemauan keras memahami, mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka kita akan mampu memperoleh banyak pengetahuan. Kita akan mampu merumuskan banyak teori dari pengetahuan-pengetahuan, teori-teori yang kemudian dapat kita pahami atas fakta fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita tersebut. Ini adalah kesempatan, ini adalah kemudahan yang sangat berguna membantu kita sebagai solusi, sebagai sarana yang memudahkan kita menjalani, melaksanakan amanah sebagai khalifatullah fil ard. Dalam perspektif ini, kita dapat menyimpulkan ada 2 klaster ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah ilmu qauliyah, kalamullah. Dan yang kedua adalah ilmu kauniyah, sunnatullah. Klasifikasi lain terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, sebagaimana yang dapat kita simpulkan, kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah, yang telah dihamparkan oleh Allah, diajarkan kepada kita semua, adalah pembagian ilmu dilihat dari apakah objek dari ilmu tersebut empiris, logis, ataukah tidak. Dalam perspektif ini, kalau kita gali dari ayat alimul ghaibi wasyahadah, kita dapat mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 bentuk. Yang pertama, ilmul ghaib, dan yang kedua, ilmu syahadah. Ilmul ghaib adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak bisa didekati secara saintifik. Pengetahuan tentang hal-hal yang gak rasional. Pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat kita analisis secara indrawi. Kalau di dalam Al-Quran dicontohkan apa itu takwil mimpi, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf, namanya takwil mimpi.
Tidak ada teori-teori logika yang kemudian dapat kita gunakan untuk menjelaskan makna dari mimpi-mimpi yang didapat oleh seseorang. Tidak ada kuncinya, tidak ada teorinya. Nah, pengetahuan yang sifatnya gaib seperti ini, ya min fadlillah. Langsung diajarkan oleh Allah kepada limayyasya, orang-orang yang dikehendakinya saja. Tidak seluruh umat manusia mampu. Sedangkan ilmu syahadah adalah ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang bisa dipahami, bisa diketahui, bisa diverifikasi secara saintifik. Artinya untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tentang pengetahuan tersebut, seseorang bisa menemukannya lewat penggunaan kerangka berpikir yang logis atau melalui eksperimen-eksperimen yang empiris. Dalam perspektif yang kedua ini, Al-Quran ternyata juga membedakan pengetahuan menjadi dua. Yang pertama adalah pengetahuan yang bersifat saintifik, ilmu syahadah. Dan yang kedua adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat doktriner. Pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa didekati secara saintifik yang disebut dengan ilmu ghaib. Kalau kita juga kemudian membuka ayat-ayat Al-Quran, kita juga bisa memperoleh pemahaman bahwa sesuai dengan objek tertentu yang kemudian menjadi concern dari ilmu tersebut, kita juga bisa memperoleh klasifikasi ilmu. Yang pertama, ilmu kitab, pengetahuan yang bersumber dari kitabullah. Pengetahuan tentang isi kandungan Alkitab. Wahyu-wahyu yang telah diberikan oleh Allah, yang telah diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ilmu kitab. Yang kedua, ilmu sa'ah. Ilmu tentang hari akhir, tanda-tanda yaumul qiyamah, dan juga pengetahuan-pengetahuan futuristik tentang pengetahuan-pengetahuan tentang tentang masa depan yang lain. Ilmu sa'ah. Yang ketiga, ilmu yakin, pengetahuan tentang
segala hal yang dapat kita ketahui melalui pembuktian-pembuktian yang bersifat empiris. Dan yang keempat adalah ilmul ghaib, pengetahuan yang objeknya lagi-lagi tadi itu tidak hissiyah, tidak bisa diindra, tidak empiris. Dan juga tidak bisa didekati berdasarkan teori-teori logika. Ilmul ghaib. Tetapi bisa didekati, boleh jadi dengan cara-cara iluminatif atau irfani, namanya ilmul ghaib. Pemahaman lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing keempat klaster ilmu ini dan bagaimana cara kita bisa memperoleh pengetahuan terkait dengan keempat klaster ilmu tersebut, insya Allah akan kita obrolkan lagi pada obrolan selanjutnya. Cukup sekian. Moga-moga ada manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.